Shalom saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam Renungan Gema hari ini. Saat ini kita akan membahas mengenai percaya kepada Tuhan, terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ketiga sampai yang keempat. Nah, saya mengajak saudara untuk boleh membaca akan nats yang telah ditentukan dan juga aplikasi Gema yang sudah saudara miliki untuk boleh mendapatkan gambaran yang lebih jelas akan pembacaan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk siapkan hati, kita boleh berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh izinkan kami untuk hari ini boleh sama-sama belajar ya Tuhan, kan firman Tuhan mengenai kisah Musa. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh singkapkan segala yang terselubung sehingga kami boleh bukan hanya mendengar tapi kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, biarlah kami siap boleh mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membaca beberapa ayat, ya, tidak semua karena ini cukup panjang. Ayat 15 sampai 17 di pasal yang ketiga, dan kemudian ayat 1 sampai 5 di pasal yang keempat. Ya, demikian. Ayat 15 pasal 3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah negeri nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukannya kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lanjut di pasal 4 ayat yang pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tongkatmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Demikian pembacaan firman. Saudara, Tuhan tidak menyatakan diri kepada umatnya, yaitu bangsa Israel, sudah selama lebih dari 400 tahun di saat itu. Ya, pergumulan Musa adalah bagaimana dia harus menjawab pertanyaan dari orang-orang Israel kemudian. Bagaimana tentang namanya atau tentang nama Tuhan, ya. Nah, menurut konsep yang berlaku di timur dekat kuno, apapun yang tidak memiliki nama adalah tidak ada, dan apapun yang memiliki nama adalah ada. Dan saat itu Allah Israel tidak memiliki nama. Musa mengantisipasi bahwa orang Israel akan meminta informasi dan penjelasan tentang diri Tuhan dan apa hubungan Tuhan dengan bapa leluhur mereka. Selain itu, Musa takut apabila orang Israel tidak percaya bahwa Tuhan telah menampakkan diri kepadanya. Karena itu Tuhan memberi Musa 3 mukjizat untuk meyakinkan orang Israel, sekaligus memperkuat iman Musa. Mukjizat pertama yang berkaitan dengan ular yang merupakan simbol kebijaksanaan dan kehidupan di Mesir. Kalau kita perhatikan, Firaun itu mengenakan kobra logam di kepalanya, ya, sebagai mahkota. Nah, mukjizat yang kedua ini berkaitan dengan tubuh. Mukjizat ini membuktikan bahwa Allah berkuasa untuk menyembuhkan. Mukjizat ketiga berkaitan dengan Sungai Nil yang merupakan sumber kehidupan orang Mesir. Nah, ketiga mukjizat ini merupakan bukti
yang meyakinkan tentang otoritas dan kuasa Allah. Ketiga mukjizat ini juga dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Musa adalah benar-benar juru bicara dari Tuhan. Ya, bahwa Tuhan menginginkan agar orang Israel meyakini bahwa apa yang dia katakan adalah benar dan bahwa Musa adalah benar-benar pemimpin yang Tuhan pilih. Nah, setiap mukjizat yang Tuhan demonstrasikan atau tunjukkan dimaksudkan untuk memverifikasi pesan mengenai diri Tuhan dan mengenai keselamatan. Tuhan tidak selalu memilih untuk bekerja secara ajaib. Ya, Tuhan tidak selalu memilih untuk bekerja secara ajaib. Faktanya, kisah Keluaran mengajarkan kita bahwa mukjizat saja tidak akan pernah dapat sepenuhnya meyakinkan manusia untuk mempercayai Tuhan. Benar ya? Iman lebih dari sekedar kagum terhadap sesuatu yang Tuhan lakukan. Sesungguhnya, iman adalah menanggapi apa yang Tuhan katakan dengan kepatuhan. Percaya dan patuh. Nah, saat membaca kitab Keluaran ini, saudara akan menemukan banyak kisah yang memperlihatkan keraguan dan penolakan ya terhadap firman Tuhan. Hal ini tentunya menjadi refleksi untuk kita yang menuntun kita untuk memeriksa hidup kita sendiri. Ada kalanya tindakan Tuhan itu sangat jelas. Kita bisa melihat keterlibatan Tuhan dalam hidup kita dan sangat mudah bagi kita untuk menanggapi dengan mematuhi Tuhan. Tetapi ada kalanya jalan Tuhan tidak begitu jelas, bukan? Sekalipun demikian, kita dipanggil untuk tetap mempercayai Tuhan di dalam iman kepada firman Tuhan. Karena iman kita tidak cukup hanya disandarkan pada mukjizat saja. Ya, iman tidak cukup disandarkan pada mukjizat saja. Apakah saudara menghargai firman Allah? Apakah saudara percaya terhadap janji-janjinya yang disampaikan melalui firman-Nya? Apakah saudara pernah menuntut agar Tuhan melakukan mukjizat bagi saudara? Biarlah tuntunan kehidupan hanya berdasarkan firman Tuhan saja. Dan biarlah kita selalu jelas dan taat pada panggilan dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan berizinkan kami hari ini belajar bahwa mukjizat saja tidak bisa ya Tuhan membuat manusia percaya sepenuhnya pada Tuhan. Tetapi sungguh firman Tuhan menjadi pandu kami. Bagaimana kami seharusnya percaya kepada Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Sehingga iman kami boleh semakin bertumbuh karena kami yakin ya Tuhan bahwa firman-Mu lah sebagai kekuatan kami, pandu kami, penolong kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa hari ini, biarlah Tuhan yang terus senantiasa memimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.